Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Egy Nugraha. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jaringan hewan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan salah satu jaringan utama yang paling banyak dan tersebar luas pada tubuh. Nah, jaringan ikat sesuai dengan namanya berfungsi untuk menopang, melindungi, dan memberikan struktur pada jaringan dan organ lain dalam tubuh. Nah, secara garis besar dapat kita bagi di sini peranan daripada jaringan ikat. Yang pertama adalah mengikat dan menyambung. Nah, mengikat dan menyambung artinya menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Dapat kita temukan pada bagian ligamen. Nah, ligamen ini merupakan contoh daripada jaringan ikat padat, di mana ligamen ini akan menghubungkan antara otot dengan tulang. Lalu ada juga penyokong dan pemberi bentuk struktur tubuh. Dapat kita temukan pada jaringan tulang. Nah, jaringan tulang diantaranya ada yang namanya jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang keras. Selain menyokong, jaringan ikat juga berperan dalam proses perlindungan dan penyimpanan. Nah, untuk perlindungan dan penyimpanan dapat kita temukan pada jaringan lemak. Lalu, untuk pengangkutan dan pertahanan dapat kita temukan pada jaringan darah. Nah, pada jaringan darah di sini terdapat yang namanya plasma darah dan sel-sel darah. Nah, biasanya untuk pertahanan ini akan melibatkan sel darah putih. Jaringan ikat secara garis besar terbagi menjadi dua komponen dasar utama, yaitu adalah matrik yang merupakan komponen mati yang terdiri daripada substansi dasar dan serat. Lalu ada juga sel sebagai komponen hidup. Nah, untuk ilustrasi kita bisa ambil gambar. Nah, di sini ada gambar ya. Ini adalah beberapa jaringan ikat. Nah, kita ambil di sini jaringan ikat longgar. Nah, kita perbesar untuk jaringan ikat longgar. Komponennya harus terdapat matrik dan harus terdapat sel. Nah, untuk matriknya apa? Nah, di sini ada substansi dasar. Nah, ini di sini terdapat cairan ya, dan di sini terdapat yang namanya serat. Nah, kebetulan di sini seratnya adalah serat elastin dan serat kolagen. Lalu untuk selnya sendiri di sini terdiri daripada yang namanya fibroblast. Kita akan bahas satu persatu komponen-komponen daripada jaringan ikat. Yang pertama adalah matrik. Matrik terdiri daripada substansi dasar dan serat-serat. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Ada yang namanya substansi dasar berupa cairan yang sifatnya homogen. Lalu di sini terdapat yang namanya serat. Nah, serat ini berperan sebagai penyokong. Nah, untuk serat-serat yang sendiri kita bisa bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah serat kolagen. Nah, ini merupakan serat yang memiliki daya renggang yang tinggi dan elastisitasnya rendah. Nah, ini kolagen. Nah, ini kolagen. Ya, lalu ada yang namanya serat elastis atau elastin. Nah, ini lebih tipis. Ini lebih tipis dibandingkan dengan kolagen dan memiliki elastisitas yang tinggi. Nah, satu lagi adalah serat retikular. Nah, ini retikular. Retikular. Nah, ini retikular. Nah, seratnya mirip dengan kolagen tapi lebih halus dan lebih tipis. Namun untuk urusan elastisitas, tentu saja elastisitasnya sangat rendah, sama halnya seperti serat kolagen. Untuk sel penyusunnya, nah diantaranya terdapat yang namanya fibroblast, ada sel mesenkim, ada sel lemak, ada sel tiang, ada sel pigmen. Nah, ini diantaranya ya. Diantaranya ada fibroblast. Nah, fibroblast ini berperan dalam pembentukan serat-serat diantaranya. Ya, lalu ada sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini nanti aktif untuk membentuk sel-sel baru. Nah, ini terlibat dalam stem cell. Lalu ada juga adiposa. Nah, adiposa ini adalah jaringan lemak. Nah, di dalamnya di sini terdapat yang namanya butiran lemak. Tujuannya apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada sel mas atau sel tiang. Nah, dan juga ada yang namanya sel pigmen. Nah, sel pigmen, nah untuk ilustrasinya tidak ada, namun secara garis besar sel pigmen ini berperan sebagai pewarna. Contohnya adalah pewarna atau pigmen kulit. Nah, selain itu juga ada sel penyusun lain, diantaranya adalah makrofag, sel plasma, dan leukosit. Nah, makrofag ini merupakan jaringan atau sel yang aktif ya dalam pertahanan. Nah, sedangkan untuk limfosit,
Neutropil, eosinofil, basofil ini adalah modifikasi lain daripada leukosit yang berperan dalam imunitas. Sedangkan untuk plasma, nah plasma sel ini bisa menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, untuk mengelompokkan jaringan ikat dapat kita bagi menjadi 3, ada ikat sejati, ikat cair, dan ikat penyokong. Nah, untuk ikat sejati kita bagi menjadi 3, ada ikat padat, ada ikat longgar, dan ada adiposa. Sedangkan untuk ikat cair ini terdiri daripada jaringan ikat darah, jaringan ikat lim. Nah, untuk jaringan penyokong terbagi menjadi 2, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan yang pertama akan kita bahas adalah jaringan ikat padat. Nah, di sini kita sudah bagi menjadi sel penyusun dan matrik. Nah, sel penyusunnya berupa fibroblast dan matriknya berupa serat kolagen. Nah, contohnya kita bisa temukan di tendon dan ligamen, sebagian besar fascia yaitu selaput pembungkus atau penyekat, lalu ada di dermis kulit dan ada juga di periosteum, artinya pembungkus daripada tulang. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada perbandingan. Nah, di sini kebetulan ada 2 bentuk yang berbeda. Ini adalah contoh daripada jaringan ikat padat yang tidak teratur. Nah, karena bentuk daripada kolagennya tidak teratur, ya. Nah, ini adalah selnya, ya. Ini adalah fibroblastnya dan ini adalah serat kolagennya. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah jaringan ikat padat teratur. Nah, jaringan ikat padat teratur dapat kita temukan pada tendon maupun ligamen. Nah, tendon ini adalah suatu jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang, sedangkan ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar, sel penyusunnya terdiri atas fibroblast, makrofag, limfosit, sedangkan matriknya terdiri dari beberapa serat. Ada yang terdiri daripada serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat beberapa gambar, beberapa jaringan ikat longgar yang penyusun atau matriknya cukup berbeda. Di mana untuk gambar yang pertama kita bisa lihat di sini ada 2 macam serat, ada serat kolagen dan serat elastis. Lalu yang ini adalah seratnya serat elastis dan yang ini adalah serat retikular. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan ikat adiposa. Sel penyusunnya adiposit dan matriknya atau komponen tidak hidupnya adalah butiran lipid, di mana kita bisa temukan di kulit, di sekitar persendian, dan di sumsum tulang. Nah, ini untuk ilustrasinya. Nah, ini adalah sel adiposit. Ya, ini sel adiposit. Nah, ciri daripada sel itu memiliki yang namanya nukleus dan sitoplasma. Untuk lebih jelas kita bisa lihat. Nah, ini adalah nukleusnya, ini adalah sitoplasmanya, ini adalah membran selnya, dan yang besar ini adalah butiran lipid. Di mana di sini akan disimpan yang namanya cadangan makanan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan ikat cair. Nah, untuk jaringan ikat cair terbagi menjadi 2, ada jaringan darah dan jaringan limpa. Nah, untuk jaringan darah, sel penyusunnya terdiri daripada eritrosit, trombosit, leukosit. Nah, matriknya adalah plasma darah dan contohnya dapat kita temukan pada pembuluh darah maupun jantung. Sedangkan untuk jaringan limpa, nah sel penyusunnya berupa trombosit dan leukosit. Nah, matriknya berupa plasma darah, contohnya adalah pembuluh limpa dan organ limpa. Nah, ini adalah gambaran daripada sel penyusun jaringan darah. Terdapat yang namanya sel darah merah, ada keping darah, ada sel darah putih. Nah, di sini leukositnya berupa neutropil, eosinofil, monosit, limfosit, dan basofil. Nah, ini perbandingan untuk pembuluh darah dan pembuluh lim. Nah, pembuluh darah di sini terdapat yang namanya arteriola atau arteri yang berukuran kecil. Nah, di sini juga terdapat penula yang merupakan pena yang berukuran kecil. Nah, ini untuk yang hijau, ini adalah pembuluh lim. Selanjutnya, untuk mempermudah perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit dapat kita lihat pada bagan di samping. Nah, untuk struktur kita bisa lihat di sini. Untuk eritrosit tidak terdapat yang namanya nukleus dan di sini mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini terlibat dalam pengangkutan oksigen. Nah, sedangkan untuk sel darah putih, nah ini sel darah putih ini memiliki nukleus atau inti
ya. Nah, untuk keping darah itu tidak memiliki inti. Nah, bentuknya bikonkap, ya ini cekung ya ke arah dalam. Nah, sedangkan untuk yang namanya leukosit ini bentuknya tidak beraturan. Begitu juga dengan trombosit, bentuknya juga tidak beraturan. Nah, tempat produksinya di mana? Nah, untuk sel darah merah ini diproduksi di sumsum tulang merah. Ya. Nah, biasanya dapat kita temukan pada tulang pipa dan tulang pipih. Nah, sedangkan leukosit itu diproduksinya di sumsum tulang ya dan di kelenjar limpa. Sedangkan trombosit itu dibuatnya di sumsum tulang. Nah, fungsinya apa? Untuk fungsinya eritrosit berperan dalam pengangkutan oksigen. Nah, kenapa bisa mengangkut oksigen? Karena di yang namanya eritrosit terdapat yang namanya hemoglobin. Nah, leukosit ini terlibat dalam imunitas, lalu trombosit ini terlibat dalam pembekuan darah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan tulang rawan. Nah, sel penyusunnya berupa kondrosit, lalu matriknya ada serat dan ada juga kondrin. Nah, contohnya adalah hialin, elastis dan fibrosa. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tulang rawan hialin. Nah, di sini ini adalah bagian matriknya, dan di dalamnya sini terdapat yang namanya kondrosit. Nah, sedangkan rongga ini tempat tinggal yang namanya kondrosit itu yang dikenal dengan yang namanya lakuna. Nah, di sini bagian kondrinnya tidak terdapat serat untuk hialin. Nah, berbeda dengan yang namanya fibrosa. Nah, fibrosa di sini untuk bagian kondrinnya terdapat serat. Nah, seratnya di sini berupa serat kolagen. Nah, sedangkan elastis di sini di bagian kondrinnya terdapat yang namanya serat elastis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan tulang keras. Nah, sel penyusunnya berupa osteosit. Lalu untuk matriknya ada serat osteokolagen, ada garam anorganik, ada juga kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan mineral. Nah, contohnya dapat kita temukan pada rangka. Nah, sebagai informasi, dengan adanya kalsium fosfat dan kalsium karbonat ini menyebabkan tulang menjadi keras. Nah, kita ambil contoh, ini adalah bagian daripada tulang. Nah, tulang dipotong, ini lapisan luarnya adalah periosteum. Ya, lalu di bagian dalamnya ini tulang ini terdiri daripada pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah, ya. Ini pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada yang besar, ada pembuluh darah yang kecil. Nah, ini yang kita sebut dengan osteon atau tulang keras atau jaringan tulang keras. Nah, di mana jaringan tulang keras ini di sini ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini nanti kita sebut dengan yang namanya saluran Harpus. Nah, di dalam saluran Harpus ini ada pembuluh darah, tidak hanya pembuluh darah, namun juga terdapat yang namanya saraf. Ya. Nah, kalau misalkan kita perbesar, nah kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini pembuluh darah. Ya, di dalam saluran Harpus ini ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Nah, ini ada yang melingkar muter. Nah, kalau di sini kelihatan melingkar, ya, melingkar ini adalah sel osteosit yang tersusun secara melingkar dan membentuk suatu saluran, ya, atau membentuk suatu lingkaran. Nah, lingkarannya ini yang kenal dengan yang namanya lakuna, ya. Dan di bagian osteositnya sendiri di sini ada saluran-saluran kecil lagi. Ini adalah kanalikuli, ya. Kanalikuli lalu lakuna nanti ini akan berhubungan dengan saluran Harpus. Oke, itu saja materi kita di video kali ini terkait dengan jaringan ikat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.